Halo guys, balik lagi kita di puncak. Dan ini adalah first ride di 2021 with Dualtron. Sini ada Dualtron Ultra, ada Dualtron Thunder X, sisanya Thunder sama Ultra lagi. Dan hari ini kita akan cobain Dualtron Ultra 2. Kita lihat gimana nanjak di puncak. Ini orangnya cuma segini nih. Para Sultan Dualtron. Cuaca berawan. Tadi sempat hujan, gerimis dikit. Semoga aman-aman aja. Let's go. Kendor lah tadi ya, kendor kan? Belum dicabut, belum diiring kan? Gua salah bang, gua mau tadi dia yang cabut. Ganjir ya. Lagi lo. Lu dari tadi sih gue engine pasti iris lo. Oke guys, saatnya kita nanjak ke puncak pas. Kita akan coba Dualtron Ultra 2 bisa nanjak kan? Oke teman-teman, langsung aja kita start perjalanan menanjak kita ke arah Kota Bunga. Tapi di tengah-tengah kita akan stop sejenak untuk beristirahat di Puncak Pas. Sebenarnya tadi kita mulai perjalanan kita dari bawah, tepatnya dari Vimala Hills. Tapi memang dari bawah itu nggak terlalu curam nanjaknya, jadi hanya menghabiskan baterai gua sekitar 15%. Dan ini posisi kita ada di setelah Cisarua. Dan di sini kita bisa lihat kalau kemiringan jalanan udah mulai lumayan lebih curam karena kita sedang menuju ke arah Gunung Mas atau Kebon Teh. Dan sebenarnya gue pede dan yakin banget kalau Dualtron Ultra 2 ini bisa banget diajak nanjak ke puncak. Karena dia punya power yang besar. Apalagi spesifikasinya yang udah menggunakan motor 72 volt. Kalau kita lihat teman-teman yang lain, hampir semuanya itu pakai skuter tipe Dualtron Thunder yang motornya itu hanya 60 volt. Dan di Thunder yang 60 volt pun sebenarnya nanjak juga nggak ada masalah. Bisa banget nanjak. Apalagi Dualtron Ultra 2 ini yang udah memakai 72 volt. Selain itu Ultra 2 ini torsinya juga kenceng banget. Jadi buat start nanjak dari nol pun kuat banget. Dan yang paling asik itu juga baterainya cukup besar. Jadi dibawa jalan jauh juga skuter ini nggak ada masalah. Jadi Dualtron Ultra 2 ini menurut gua power dapet, speed dapet, range juga dapet. Dan menurut gua ini kombinasi yang oke banget buat skuter. Dan ngomongin soal handling juga gua suka banget deh ini skuter. Untuk manuvernya juga asik. Dan surprisingly skuter ini stabil banget guys. Gua hampir nggak pernah ngerasain yang namanya stem wobble, terutama di kecepatan tinggi. Dan karena kestabilannya itu gue nggak ngerasa perlu untuk masang steering damper atau stabilizer di skuter ini. Karena di bagian stemnya sendiri itu udah stabil banget. Dan suspensinya juga lumayan empuk buat meredam getaran. Terus gue juga suka dengan decknya yang lebar. Dan posisi footrest juga bikin kaki nggak capek. Karena tersedia banyak ruang untuk posisi kaki kita. Footrestnya sendiri sangat membantu buat tarikan awalnya ya. Karena pada waktu kita akselerasi, kita bisa tahan bobot badan kita dengan kaki belakang kita. Nah, sekarang kita udah sampai di area Gunung Mas yang banyak kebun tehnya. Dan di daerah sini kemiringan jalan udah mulai tambah curam ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini sama sekali nggak ada masalah buat skuter-skuter ini nanjak. Satu hal lagi yang mau gue bahas yaitu soal bannya. Seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya, kalau Ultra 2 itu sebenarnya didesain dan diposisikan sebagai skuter off-road. Makanya di bagian bannya itu selalu diberikan ban yang off-road juga. Tapi di sini gue udah ganti bannya dengan ban yang road tire. Karena gue belum ada rencana untuk pakai skuter ini buat off-road, jadi gue ganti dengan yang road tire.
Nah, keuntungan dari road tire itu bannya juga lebih ngegrip di jalanan beraspal. Jadi pada waktu kita kenceng juga kita bakal lebih stabil. Dan otomatis speed juga bakal lebih kenceng daripada waktu menggunakan ban off-road. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanan berliku-liku kita nanjak ke atas sampai ke puncak pas. Oke, enjoy!
ke arah sana. Ayo, sampai puncak pas. Oke, akhirnya sampai juga kita di puncak pas, dan di sini kita akan istirahat sebentar sambil yang lain juga pada ngecas. Sementara gua nggak ngecas karena baterai gua masih ada 70%, jadi masih aman. Dan setelah itu kita langsung akan pergi ke Kota Bunga. Habis itu paling kita akan muter-muter bentar di sana. Dan ini adalah view yang ditunggu-tunggu setelah perjalanan berliku-liku sampai sini. Walaupun lumayan jauh dan melelahkan, tapi begitu lihat ini hati langsung adem. Security. Let's go, bro. Skuternya doang fotonya. Skuter doang kan? Oh, bareng kita. Skuternya doang, barang orangnya. Orang dulu dong. Oh, barang orangnya. Dual front sampai Kota Bunga nih. Kurang mepet nggak? Kok? Oke guys, sampai juga kita akhirnya balik ke tempat starting point kita. Dan overall pakai dual turn ultra bisa banget nanjak. Tadi gua sama sekali nggak ngecas. Dan sekarang kita lihat baterainya itu sisa 32%. Dengan jarak tempuh tadi total sekitar 72 km lah ya. Masih sisa 32%. Jadi ya kurang lebih 1 kilonya itu turun 1%. Tadi ada tanjakan juga ada turunan. Pas di tanjakan ini nguras baterai banget karena dia narik voltage-nya banget.
Nah, jadi tadi gue kebantu banget sama regenerative braking dari si electric brake-nya. Jadi ada sempet nambahin lah beberapa persen. So yeah, that's it for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you in the next vlog. Ciao. Ya, ini dia korban dorong. Baterai habis.